Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV, Ayah Bunda, kita masih akan bersama-sama mengambil pelajaran tentang sejarah kehidupan baginda Rasulullah. Beliau seorang yang sangat menyayangi anak-anak yatim. Di bulan yang penuh keberkahan ini, tentu kita bersama-sama harus mendorong diri dan keluarga kita untuk banyak melakukan amal kebaikan, termasuk bagaimana kita berupaya untuk menunaikan sedekah, infak, ya, termasuk nanti pada saatnya kita akan berzakat, ya. Nah, memberikan perhatian terhadap anak-anak yatim adalah satu hal yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada kisah yang berkaitan dengan betapa penyayangnya baginda Rasulullah terhadap anak-anak yatim. Ceritanya, pada suatu pagi yang cerah, Rasulullah SAW berjalan menyusuri perkampungan di Madinah. Hari itu bertepatan dengan 1 Syawal. Rasulullah SAW tersenyum melihat kegembiraan anak-anak. Mereka bermain sambil tertawa-tawa. Mereka mengenakan pakaian terbaiknya. Sejenak Rasulullah SAW turut bermain bersama mereka. Lalu tampaklah seorang anak laki-laki duduk sendirian di pinggir lapangan. Perlahan Rasulullah SAW melangkahkan kakinya mendekati anak itu. Anak itu tampak kumal. Dia mengenakan baju compang-camping. Rambutnya kusut masai, kulitnya hitam terbakar matahari. "Sedang apa, Nak?" tanya Rasulullah begitu berhadapan dengan anak itu. Anak laki-laki itu mengangkat wajahnya. Berdesir hati Rasulullah SAW melihat anak itu. Beliau berkaca-kaca. "Kenapa kamu menangis?" Rasulullah membelai kepala anak itu penuh kasih. Anak itu membisu. Dia membenamkan wajahnya di atas kedua lututnya. Dengan lirih dia terisak, dan hati Rasulullah bertambah perih. "Katakan kepadaku, Nak, apa yang terjadi padamu?" desak Rasulullah dengan lembut. Anak itu merasa sedikit tentram. Belayan tangan Rasulullah membasuh luka hatinya. Dia mengangkat wajahnya, memandang Rasulullah lekat-lekat, dan Rasulullah tersenyum. Anak itu menghapus air matanya dengan punggung tangan, kemudian pandangannya menyapu lapangan. "Ayahku sudah meninggal. Ayah berjuang bersama Rasulullah SAW. Ibuku menikah dengan seorang lelaki. Harta benda kami dirampok orang. Kemudian suami baru ibuku mengusirku. Kini aku sendirian, tidak punya siapa-siapa lagi," ujar anak itu terisak. Mata Rasulullah SAW berkaca-kaca. Hatinya pilu mendengar kisah si anak malang di hadapannya. "Hari ini semua teman-temanku bergembira," kata anak itu. "Mereka mengenakan baju terbaik, menyantap makanan lezat, dan berkumpul bersama keluarga. Sedangkan aku tidak punya baju baru, tidak ada makanan, bahkan tidak ada atap untuk berlindung," lanjut anak itu terbata-bata. Rasulullah SAW merangkul anak itu. "Jangan sedih, anakku. Aku pun kehilangan ayah dan ibu ketika masih kecil," hibur Rasulullah SAW. Si anak terhenyak, kemudian menengadahkan kepalanya. Dia memandang wajah Rasulullah SAW yang bersinar. "Nak, jika aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, dan Fatimah menjadi saudaramu, apakah kamu akan merasa berbahagia?" tanya Rasulullah sambil membelai kepala anak itu. Anak itu langsung mengangguk. Kemudian Rasulullah menggandeng tangan anak itu. Rasulullah membawanya ke rumah Aisyah. Kemudian Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Terimalah anak ini sebagai anakmu." Aisyah kemudian tersenyum, kemudian dia memandikan anak itu dan mengganti bajunya dengan baju yang terbaik. "Sekarang pergilah, Nak," kata Aisyah.
kamu bisa bermain dengan teman-temanmu. Setelah puas, kemudian pulanglah, kata Aisyah. Si anak berlari menghampiri teman-temannya sambil berdendang riang. Kesedihannya lenyap seketika. Kini dia punya keluarga yang mencintainya. Nah, itu adalah sekelumit kisah tentang betapa penyayangnya baginda Rasulullah kepada anak-anak yatim. Beliau menghibur anak itu dan bahkan kemudian membawanya ke rumah. Tentu ini menjadi sebuah momen yang sangat membahagiakan seorang anak yang yatim seperti di dalam kisah dalam riwayat kehidupan baginda Rasulullah yang sama-sama kita baca tadi. Nah, mudah-mudahan menjelang bulan Hari Raya Idul Fitri, maksud saya menjelang Hari Raya Idul Fitri, ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita saat kita berbahagia menyambut hari yang penuh kemenangan. Kita juga tidak boleh melupakan orang lain di sekitar kita, bahwa ada hak orang lain di dalam harta kita. Maka mari kita berupaya untuk menunaikan zakat, ya, termasuk juga infak dan sedekah. Dan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, sebaik-baik rumah kaum muslim ialah rumah yang terdapat di dalamnya anak yatim yang diperlakukan, diasuh dengan baik. Dan seburuk-buruk rumah kaum muslim ialah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim tetapi anak itu diperlakukan dengan buruk. Ayah bunda, mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semuanya. Semoga kalau ada anak yatim di sekitar kita, kita bisa memberikan hak yang terbaik kepadanya, juga menghiburnya, menyayanginya, sebagaimana Rasulullah tidak segan-segan ketika menemui ada anak yang sedang bersedih, ya, kemudian ternyata itu adalah anak yatim. Beliau menghibur, kemudian juga memberikan bantuan kepada anak tersebut. Hari ini di sekitar kita banyak orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita. Apakah itu sebuah keluarga yang mungkin ayahnya sedang tidak memiliki pekerjaan yang layak, atau ada ibu yang terpaksa karena suatu kondisi menjadi kepala rumah tangga. Itu semua adalah orang-orang yang membutuhkan perhatian kita. Kemudian kita harus ingat juga ketika kita ingin memberikan bantuan, jangan lupakan kalau ada keluarga, kerabat kita yang juga perlu mendapatkan bantuan, perhatian kita. Karena ketika kita ingin menyalurkan sebagian dari harta kita, ada orang-orang yang harus menjadi prioritas kita. Yang pertama, keluarga kita, kemudian kerabat terdekat, baru kemudian orang-orang lainnya di lingkungan sekitar kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita mulai di dalam bulan Ramadan, kemudian kita juga harus melaksanakan zakat, ya. Nah, ini adalah sebuah pelajaran untuk kita semakin mengasah kepedulian kita kepada lingkungan kita. Dan ayah bunda, tentu saja apa yang kita lakukan ini ketika bertemu dengan anak yatim, ketika kita merawat ada anak yatim di dalam rumah kita, ini akan menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita, agar mereka pun memiliki kepekaan sosial yang kita latih di dalam bulan Ramadan ini, kemudian kita bawa di luar bulan Ramadan, tentu akan menjadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang memiliki karakter baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin memudahkan upaya kita memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak-anak, dan insya Allah menjadi jalan anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang membanggakan umat Islam. Selamat menjelang hari-hari akhir di dalam bulan Ramadan. Pada saatnya kita akan merayakan kemenangan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di antara yang mendapatkan kemenangan hakiki dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.